Oke, mohon izin karena saya menggunakan dua device karena kebetulan laptop saya kamera sama ininya kayaknya terkena serangan virus nggak aktif. Jadi saya harus menggunakan dua device, satu sebagai mic dan satunya sebagai untuk share screen gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, peserta webinar untuk project management. Sebelumnya saya mohon maaf nih atas keterlambatan saya ya karena tadi saya masih presentasi di Universitas Hasanuddin ya, mohon maaf jika terlambat. Jadi karena ada perbedaan waktu, kemudian ada sedikit miss di waktunya ya, sehingga saya harus menyelesaikannya dengan kejar-kejar. Alhamdulillah sudah terselesaikan dan saya bisa memulai untuk webinar di Inverta.id ya. Jadi kebetulan juga saya statusnya juga masih mahasiswa, ada harus kuliah, kemudian harus presentasi, jadi agak sedikit. Mungkin saya juga bukan mengoreksi tambahan. Jadi sebenarnya saya sekarang memang betul tadi disampaikan udah dalam perkenalan sebagai Deputy Project Manager di PT McMahon Mining Service. Namun sekarang saya juga sebagai Site Manager di PT Medco Power Indonesia. Mungkin Bapak-Bapak ada yang melihat di LinkedIn saya bahwa saya juga baru 1 bulan ini bekerja di PT Medco Power Indonesia sebagai Site Manager untuk unit usaha Medco Geothermal Sumatera gitu ya. Nah, di sana karena kami lagi membuat project dari proses betul-betul pure dari awal, mulai dari permitting, izin lingkungan, AMDAL dan lain-lain sampai proses land acquisition, jadi sampai proses selesai. Jadi memang kita kalau langsung saja kita mulai ya, karena tadi sudah saya sedikit terlambat, perkenalan tadi sudah diperkenalkan. Untuk background saya Pak, mungkin kalau teman-teman pernah dengar PT Rekayasa Industri, saya paling lama dari fresh graduate, 2 tahun setelah fresh graduate, saya sudah bekerja di PT Rekayasa Industri ya. Jadi itu yang paling banyak, saya paling lama saya bekerja di sana, kurang lebih 11 tahun saya bekerja di salah satu perusahaan holding company BUMN di Pupuk Indonesia. Terkait dengan pekerjaan ini, kenapa saya bawakan materi cenderung ke arah industri ya, karena itu memang paling banyak pengalaman saya ada di sana, walaupun toh mungkin ada di beberapa di infrastruktur karena kami juga punya kepentingan unit usaha kami di sana dengan teman-teman memang spesialis untuk di infrastruktur, jadi agak sedikit mix gitu Pak ya, termasuk di pertambangan juga gitu ya, karena memang di pertambangan itu juga kompleks, ada infrastrukturnya, infrastruktur untuk pertambangan, akses ataupun jalan, kemudian ada support-support yang lainnya. Tentunya itu menjadi pertimbangan kita. Oke, betulnya kita mengambil di sini sebenarnya adalah materi training kami kemarin. Jadi ini saya share di webinar, mungkin ya mohon maaf karena slide itu banyak. Kemungkinan besar itu tidak bisa saya jelaskan secara menyeluruh, tapi paling tidak kita mengambil poin-poinnya yang tidak terbaca mungkin sebagai teman-teman semuanya sebagai bahan bacaan, sebagai bahan referensi untuk di project management. Nanti kalau kita ada case, ada waktu peluang, nanti kita bisa bahas lebih detail. Mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan berikutnya untuk membahas lebih detail untuk semua item yang ada di slide. Sebenarnya ada 2 paket ya untuk season 1 ini dengan jumlah kurang lebih awalnya ini ada 130 sampai 145 slide. Ada beberapa yang sudah saya take out. Kemudian nanti slide berikutnya. Tapi sebenarnya ini adalah konteksnya sama Pak, tapi secara umum kita sampaikan bahwa di dalam project management itu apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Karena kalau kita bicara di project itu, bicara aja kepada manajemen. Manajemen siapa sih? Gitu. Nah, nanti yang di atas bilang, ya nanti saya sampaikan lagi ke manajemen. Kata manajemen. Manajemen siapa? Adalah orang-orang yang terlibat di dalam mengelola project. Nah, pertanyaannya siapa yang pengambil keputusan gitu ya. Yang pengambil keputusan adalah project manager, ataupun construction manager, ataupun jadi sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya kalau anggota dewan bilang gitu ya. Jadi sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi nanti kita lihat perannya sesuai dengan. Nah ini coba kita merangkai apa dulu sih sebenarnya di pada kesempatan pagi hari ini yang harus kita jelaskan. Di sini mulai dari tim proposal, kemudian ada project planning dan initiation, kemudian ada construction scheduling, ya, kemudian ada estimating dan budgeting dan cost control. Ini sebenarnya di sini ada cost control, ini bisa berlaku namanya earned value juga sih sebenarnya di sana. Mana saya nggak sempat membuat yang detail untuk earned value, tapi paling tidak begini, kita menggambarkan bahwa cost kita itu jangan sampai melebihi dari apa yang sudah kita rencanakan.
ya paling tidak minimal pas gitu ya. Jadi ada controlling di sana supaya cost overrun-nya itu jangan terlalu besar. Ketika kita terlalu besar, proyek kita pasti akan mengalami yang namanya kerugian. Oke, sebagai introduction di construction environment atau sebagai di lingkungan uh, dunia project apa sih sebenarnya gitu ya. Project sih apa gitu ya. Jadi pertanyaan kan gitu. Project itu biasanya kalau dari sisi ini itu ada waktu ya, terbatas oleh awal dan pasti ada awal dan juga ada akhir gitu ya. Kemudian ada juga scope ya, kemudian ada resource, kemudian sifatnya unik gitu ya. Memang project itu unik. Kenapa dikatakan unik? Mungkin Bapak-bapak sudah punya pengalaman. Saya di sini bermaksud bukan untuk mengajari, kita hanya sekedar sharing, nanti kita akan berdiskusi. Nanti kita diskusi mana yang Bapak punya pengalaman, kita punya pengalaman, itu menjadi referensi buat kita bersama. Ya, karena setiap orang itu pasti berbeda-beda, tidak akan mungkin sama. Ya, jadi ide dikatakan unik itu beda. Karena kalau setiap project, misalnya waktu saya mengerjakan coal fire, kemudian mengerjakan geothermal, apakah sama sama proyeknya, sama-sama proyek gitu ya. Cuman karakteristiknya pasti berbeda. Satu di hutan, satu bisa di kota. Kemudian refinery juga sama. Refinery biasanya di kota, gitu ya. Ataupun petrochemical juga rata-rata di pinggir kota. Nah, hal-hal yang ini pasti akan mempengaruhi dan membeda sekali pengambilan keputusannya. Ya, nilai proposalnya juga akan berbeda, semuanya juga akan berbeda, termasuk pricingnya juga akan berbeda. Nanti kita akan bicara lebih lanjut terkait dengan itu. Biasanya perusahaan di dalam project ini tidak rutinitas kayak operation gitu ya. Jadi memang operation itu kan template-nya jelas, time frame-nya ya dari setiap tahun ini, tiap weekly ini terus sama. Tapi kalau di dunia project itu dia berubah, berjalan gitu ya. Tidak sama. Jadi dunia project itu misalnya kita dari pertama adalah untuk set preparation. Set preparation, mulai first filing, ya dari artwork dulu, setelah dari artwork filing. Jadi yang minggu lalu yang rutinitas kita lakukan itu berbeda dengan yang kemarinnya, bulan lalu, karena sudah berganti aktivitasnya. Baseline kita sudah berubah, baseline kita sudah berbeda, aktivitas kita sudah berpindah dari A ke B ke C ke D dan itu makanya nanti akan muncul yang reguler apa namanya schedule ya. Jadi reguler itu kalau dari minggu pertama sampai tahun ke-20 itu sama, biasanya kan di operation. Kecuali kalau ada breakdown kalau di operation. Kemudian di dalam project itu apa aja ya terlibat. Di situ pasti ada scope of work-nya ya. Kemudian ada waktu, ada cost, ada ini quality. Nah, ini biasanya kalau kita berbicara project itu ya bos kita gitu ya. Kecuali kalau Bapak semuanya adalah bosnya gitu ya. Itu ada satu konsen. Yang pertama ditanya itu apa? Cost-nya. Untungnya berapa? Mereka kan bertanya seperti itu. Kemudian setelah itu scope of work-nya apa gitu ya, atau quality-nya bagaimana, berapa lama mau kita kerjakan project itu. Untungnya berapa gitu. Nah, biasanya kita punya common practice, Pak, Bapak dan Ibu semuanya. Bahwa kita biasanya di dalam project itu kita punya common practice. Common practice-nya apa kalau kita mau ngambil profit gitu ya. Tapi keselamatan tidak ada orang mengatakan itu common practice. Keselamatan itu suatu nilai yang tentunya kadang-kadang ada ya tanda kutip banyak ada perusahaan yang tidak memasukkan itu cost-nya sehingga cost-nya rendah. Sehingga proyek itu bisa menang saya, tapi keselamatannya diabaikan. Kalau Bapak-bapak, teman-teman semuanya bekerja di salah satu perusahaan yang modelnya seperti itu, mungkin cukup untuk belajar dan kalau bisa cari perusahaan yang lain yang worth it untuk Bapak dijamin keselamatannya. Jangan sampai Bapak datang ke sana sebagai penyumbang suatu kecelakaan, terutama terkait dengan prosedur dan lain-lain tidak diikuti gitu ya. Kalau scope-nya jelas, kita mau kerjain apa saja gitu ya. Apa saja mau kita kerjakan di sana. Kemudian misalnya kalau kita cuma jatahnya untuk erection saja misalnya, project kita ya erection saja. Kalau untuk mechanical misalnya ya mechanical saja. Ya, jadi kalau untuk electrical saja, spesialis kontraktor untuk electrical instrument misalnya, EI gitu ya. Jadi mereka kan seperti itu. Jadi scope of work-nya clear, jelas. Jadi Tapi suatu hari kalau mungkin bisa di-mute sebentar, Bapak. Nah, jadi untuk semuanya kita harus memahami itu. Kemudian cost. Nah, cost tentunya perusahaan sudah punya budgeting. Jadi
kita membuat namanya estimate ya. Baik itu di sisi kontraktor ataupun di sisi owner ataupun di sisi subkontraktor juga ya. Kita harus juga melihat bahwa cost itu menjadi penting buat kita untuk operasional perusahaan kita. Kalau misalnya kita rugi, udah sebelum jalan aja udah kita rugi, ngapain kita jalankan proyek tersebut gitu ya. Tapi memang ada beberapa perusahaan itu melakukan pekerjaan itu, walaupun toh rugi misalnya, dipaksakan harus jalan, ya kan? Yang penting tersohor misalnya gitu. Jadi ada beberapa karakteristik perusahaan. Tapi yang jelas kita sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap proyek itu yang paling penting pertama Bapak pegang dulu keselamatan. Kedua, cost-nya diselamatkan. Paling tidak sesuai dengan on budget, Pak. Ya. Kalau cost overrun-nya besar menimbulkan kemudian over budget, ya tentunya kita menjadi perhatian. Apa yang harus kita evaluasi, metodenya kah atau apa, itu menjadi perhatian dan itu menjadi lesson learn buat kita kenapa itu. Dan ada beberapa faktor nanti kita bisa bicara lanjut terkait dengan itu. Kemudian sebenarnya project ini juga banyak sekali ya, untuk construction project itu definisinya itu bervariasi. Dan berbeda-beda orang mengatakan. Proyek itu ada yang mengatakan membangun gedung, ada yang untuk industri, ada building, ada dam, kemudian ada industrial plant, itu ada power plant, kemudian di industri itu kan macam-macam, ada petrochemical, ada refinery, ada Pertamina yang sekarang Balikpapan misalnya gitu ya, petrochemical di perusahaan pupuk, misalnya sekarang kan mau jalan di Busri 3B, mungkin teman-teman yang ada di mau cari peluang, misalnya sekarang di Busri 3B gitu ya, mau cari peluang mau explore lagi pengalaman di sana gitu ya, mau join di sana, mungkin bisa saja nanti cari peluang kemudian ada di sana gitu ya. Kemudian ada plan yang shutdown ya, ada yang tie-in, kemudian ada yang memang mengganti segala macam. Nah, itu macam-macam ada project. Jadi project itu tidak selamanya itu definisinya misalnya membuat jalan tol ataupun buat jembatan atau membuat pabrik. Jadi banyak sekali project itu yang ada di sekitaran kita. Apa saja yaitu bisa kita lihat di sekitaran kita banyak sekali proyek-proyek gitu ya. Kadang-kadang proyek untuk perumahan pun ada. Orang-orang mengatakan itu adalah proyek saya ya. Itu adalah mendefinisikan. Kemudian di sini kalau dari sisi saya ada tipe of construction project gitu ya, itu ada dua kategori yang kami pisahkan karena ini ada yang tipenya proses, ada pun non proses. Nah, kalau di processing itu kan ada pengolahan tuh dari liquid menjadi gas atau liquid jadi solid, pabrik plastik dan lain, kemudian ada solid ya, kemudian ada power plant. Power plant itu ada macam-macam, ada yang hidro, solar, ada coal fire, ada geothermal. Kalau sekarang saya lagi membuat power plant-nya adalah geothermal. Kemudian kalau yang di infrastruktur ada di beberapa building yang sedang kami proses tender dan ada yang sudah mulai mau jalan nanti di bulan Mei juga sama, berjalan di bulan Mei itu ada beberapa fasiliti pertambangan, akses jalan juga akan jalan juga gitu. Nah, di sini yang perlu kita jelaskan adalah misalnya liquid menjadi gas ya. Ada crude oil LNG gitu ya, ada liquid natural gas gitu ya. Kita kenal yang sekarang banyak tuh power plant yang menggunakan LNG power plant itu seperti yang ada di Karawang ya. Itu bangun besar yang punya Pertamina gitu ya. Nah, itu LNG power plant gitu, refinery yang tadi saya sampaikan itu sekarang ada di Pertamina, kemudian petrochemical yang terkait dengan pabrik pupuk ataupun yang lainnya, kemudian ada net gas ya, natural gas itu ada gas alam yang kita bisa produk gitu ya, dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, ada yang pakai untuk kebutuhan industri, itu macam-macam juga itu menjadi ada. Nah, apakah proyek ini juga tipikal dari semua proses? Misalnya dalam satu proyek yang terlibat dalam proses ini sama, bisa iya bisa enggak Pak. Jadi ada yang sama, ada yang tidak. Bahkan ada jenis tipe proyek yang sama, tetapi cara perlakuan juga berbeda. Karena setiap tempat juga berbeda. Nah, itu perlu kajian-kajian namanya risk analysis. Ya, kita harus melihat risikonya, kemudian segala macam harus kita perhatikan. Kemudian ada juga liquid menjadi solid seperti hanya plastik, pulp and paper gitu ya. Pulp and paper ini sebenarnya dari solid jadi liquid ya, kemudian jadi solid gitu ya, jadi paper. Itu variatif. Jadi itu adalah proses-proses, ada synthetic fiber, ada food beverage, kemudian ada pharma, kemudian ada sabun ya, kemudian adhesif. Ya, itu macam-macam. Jadi intinya adalah perubahan-perubahan ini ada suatu project yang dikelola. Nah, prosesnya ya ada proses pakai proses refinery dan lain-lain. Itu memang sedikit
unik. Nanti fasilitinya apa saja yang harus kita gunakan. Ini sebagai gambaran umum saja. Jadi ada solid ya kayak semen, dan pabrik semen misalnya kan ya pabrik steel, pabrik baja di Krakatau Steel mungkin yang terlibat di sana gitu ya. Kayak kemarin kalau di steel saya pernah diundang ke Krakatau Steel ya untuk project maintenance. Nah, maintenance itu bukan untuk apa namanya memperbaiki, tetapi mengganti unitnya. Jadi ada satu kiln dryer, dia mengeluarkan itu, tapi di antara struktur-struktur bangunan yang banyak. Bagaimana cara mengeluarkan itu dan memasukkan yang baru tanpa banyak sekali yang harus dirusak. Seminimal mungkin harus rusak strukturnya. Artinya kita perlu berpikir yang jernih untuk bisa mengeksekusi hal tersebut, ya. Kemudian kita sarankan juga kita modifikasi 2 kolom dan 1 bracing gitu ya. Kemudian kita rubah tapi tidak mengganggu struktur atas karena kalau kita potong itu bermasalah. Bagaimana kita melakukannya ya itu dengan metode-metode tertentu. Nah itu akan kita kaji gitu ya. Kemudian kami sarankan juga seperti ini dan kemudian itu kajian selanjutnya. Nah itu bagi siapa karena biasanya kalau itu agak mahal Pak. Jadi Bapak-bapak dan teman-teman semuanya. Jadi kalau project itu kalau nilainya mahal, biasanya tingkat kesulitannya juga lumayan tinggi, termasuk untuk yang processing tipe gitu ya. Karena proyeknya lebih mahal gitu ya. Tapi baseline-nya sama sih Pak. Jadi harga itu baseline kita sama. Cuma bedanya adalah risiko kita tambahkan di cost-nya. Kemudian untuk yang solid kayak pabrik semen itu sama aja sih Pak, tidak berbeda jauh. Konsep-konsepnya juga sama, kemudian power plant juga sama gitu ya. Itu tidak beda jauh juga sih konsepnya. Pada prinsipnya sama. Ada start, construction, ya, inisiasi project, kemudian sampai proses konstruksinya, sampai commissioningnya, ya itu juga sama. Termasuk untuk non proses tipe project gitu ya. Ada manufaktur, manufacturing plant, ya automatic, electrical, aerospace, ada shipment, ada pengiriman, kemudian ada heavy equipment, ya. Nah, itu juga sama. Jadi itu adalah non processing. Mungkin kalau bingung non processing adalah melibatkan dari bentuk A menjadi bentuk B gitu ya. Kalau untuk manufacturing kan bentuknya tetap metal jadi metal gitu ya, nggak berubah menjadi cair gitu ya, peleburan kalau itu tidak. Jadi kalau non proses itu lebih ke wujud yang ada. Kayak dam itu kan tidak merubah air menjadi misalnya uap, nah itu tidak. Jadi air itu tetap menahan, dipakai untuk menggerakkan turbin gitu ya. Misalnya dipakai itu misalnya kalau dia cuma dipakai untuk bendungan irigasi berarti cuma untuk bendung kemudian didistribusi ke land-land irigasi gitu ya, untuk land-land irigasi di sana gitu ya. Kemudian ada proyek transportasi, kemudian ada support facility project, misal laboratorium, test facility, airspace test, R&D dan lain-lain. Jadi ini bisa saja terjadi kalau ini clear dari konsep awal. Jadi kita sebelum melakukan proyek harus tahu dulu tipe proyek kita apa. Misalnya pertanyaan Pak, kalau di infrastruktur itu murah, gitu ya. Sebenarnya enggak juga sih Pak, mahal. Cuma mungkin terlalu banyak caloknya Pak, atau terlalu banyak inilah ya, banyak stepnya, banyak anak tangganya. Kita bagian tangga yang terakhir, gitu ya. Jadi agak sisa-sisa dakinya. Jadi proyek kita nilainya, oh kok murah proyek saya gitu. Jadi kalau Bapak ke industri langsung direct ataupun minimal menjadi subkontraktor dari kontraktor main kontraktor gitu ya. Nah, itu harganya nggak terlalu rendah-rendah banget. Tapi kalau sudah pakai mandor borong ataupun proyek-proyek yang kecil, nah itu biasanya akan berpengaruh terhadap cost. Ya. Ataupun yang lainnya nih, ada orang revamping project gitu ya. Revamp project, small housing, nah, itu kan physically dibentuknya ya, nggak berubah dari ini menjadi ini gitu ya. Jadi memang itu dikategorikan non proses. Jadi yang paling penting kita sebagai orang-orang yang terlibat misalnya di dalam proposal, di dalam membentuk estimasi budget, kita harus tahu dulu proyek kita apa dulu ya, processing. Kenapa? Di sini ada standarisasi. Untuk tipe processing dan non processing itu standarisasinya agak berbeda. Misalnya untuk jalan tol itu hazardous materialnya dikit Pak, nggak terlalu banyak gitu. Kemudian proses safety-nya pun tidak seribet ataupun yang di proses chemical. Jadi prosesnya lebih panjang di sana, ada beli-beli barang, beli equipment itu mahal, harus beli ke Jepang misalnya ke material stainless misalnya 316, 314 gitu ya. Itu kan harganya juga mahal. Nah, itu juga perlu kita perhitungkan di awal. Kita harus pahami dulu materi itu impor atau nasional gitu ya. Pertanyaannya, oh ternyata impor mahal, ada biaya pajak, biaya masuk itu kan, itu harus kita perhitungkan.
ada teks-teksnya, kemudian yang non-teksnya pun harus kita perhitungkan sebagai seorang estimator. Nah, sampai nanti, waduh Pak, saya nggak menghitung ini, waduh proyek saya jadi rugi gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama kalau kita dalam menyusun proyek. Oke, saya izin lanjut. Untuk project life cycle curve-nya seperti ini, ada konseptual, ini biasanya siapa sih konseptual itu? Biasanya owner, Pak. Kemudian definisi ini udah mulai melibatkan tuh ada kontraktor sampai kemudian eksekusi sampai startup sampai divestment ya. Ini adalah proses di mana cycle-nya project ya. Project life cycle ini seperti ini. Jadi tidak akan mungkin project itu jalan terus stuck flat ataupun linear ke atas terus itu tidak. Jadi bentuknya naik dari low kemudian high kemudian turun menjadi low dan kemudian aktivitas itu berhenti, kemudian kita lakukan handover kepada operation. Itu bukan lagi project tetapi sudah lari ke operation. Jadi untuk kegiatan itu sebagai konsep umum, kalau di dalam konseptual itu kita rencanakan kita membuat project seperti apa, membuat owner estimate ya, kayak saya kemarin baru selesai ini juga lagi on progress atau revisi itu membuat owner estimate gitu ya untuk tender geothermal misalnya. Kita buatkan dulu owner estimate-nya, risiko-risikonya, potensi-potensi yang mungkin terjadi. Nah, tentunya itu menjadi pertimbangan buat kita. Kita sebagai orang yang akan terlibat di sana, kita harus memastikan bahwa cost ini sudah tercover semuanya. Nah, khusus untuk pekerjaan ini, khusus pekerjaan itu sudah kita harus cover. Jangan sampai nanti kita over dari budget. Ya, nanti menjadi pertanyaan dari sisi manajemen. Kemudian di sini juga harus kita lihat gitu ya. Kalau di project yang besar ya, sekali yang agak lebih besar lagi, ini kan karena kita di EPC, kita coba bicaranya di EPC Engineering Procurement Construction ya, biar agak sedikit komplit. Di sini kan kita harus tahu dulu dari konsepnya dari feasibility study. Mungkin sebagai gambaran ya Bapak dan Ibu semuanya, ada perusahaan yang melakukan feasibility study dan kemudian ada pra-feasibility study. Ya, gitu. Ada itu. Jadi ada yang langsung bilangnya tuh feasibility study, ada yang bilang pra-feasibility study. Karena itu terkait dengan izin. Kalau kita yang menggunakan izin hutan lindung, ya, PPKH, hutan ya itu hutan kawasan itu harus kita perhatikan di sana. Kita mau feasibility study atau pra-feasibility study. Itu ada perbedaan penamaan, tapi dan aktivitasnya juga ada. Nah, risikonya tentunya ini menjadi memudahkan, tapi itu kembali ke manajemen masing-masing ya Pak ya. Di situ masih ada juga ada inisiatif, kemudian ada plan eksekusi juga sama ya, monitor dan kontrol dan kemudian kita close. Ini prosesnya sama. Inisiasinya seperti apa? Kemudian plannya maunya ngapain? Kemudian ada kita mengeksekusinya waktu proses feasibility study. Benar nggak? Gitu. Banyak sekali mungkin Bapak Ibu semuanya bisa kita lihat ada banyak proyek itu yang feasibility study-nya itu kurang tepat ya. Artinya tidak betul-betul komprehensif. Apa yang terjadi proyek itu bisa saja mangkrak. Mohon maaf mungkin Bapak-bapak melihat misalnya di salah satu proyek kemudian setelah pabriknya jadi tapi tidak laku. Mau ngapain gitu ya. Pasarnya belum ada, bingung gitu. Sedangkan harus menanggung biaya operasional, kemudian cost untuk karyawan, material dan lain-lain. Akhirnya tidak bisa termanfaatkan dengan baik. Ini menjadi persoalan. Artinya kita betul-betul harus merencanakan kalau kita sebagai owner ataupun sebagai orang-orang yang punya kepentingan untuk di dalam proses feasibility study tersebut. Termasuk untuk membangun kilang Pertamina pun juga mereka melakukan feasibility study. Nah, gitu ya. Tidak semata-mata asal dan butuh ya sudah kita buat, nggak segitu juga. Mereka tetap harus melakukan feasibility study ya, akan memerhatikan cost of run-nya berapa ya kan, kemudian biaya selama ini seperti apa, nanti recovery cost-nya, jenis kontrak kita mau ngapain gitu ya. Jadi kalau investor itu kan dia mau apa gitu ya, kalau investasi ini jaminannya apa gitu. Apakah kalau dulu Pak, kalau sekarang kan gross split ya, kalau nggak salah saya belum update lagi. Seingat saya itu waktu terakhir adalah gross split, sehingga banyak investor yang akan berpikir ulang terkait dengan proses investasi seperti ini. Kemudian kalau kita makainya sistem investasinya adalah pakai cost recovery dulu Chevron, kemudian dialihkan ke Pertamina, Chevron akan berusaha semaksimal mungkin mengeksplorasi kemudian mengeksploitasi semaksimal mungkin.
kemudian fasilitas dibuat sebaik mungkin karena mereka adalah cost recovery. Makanya kalau kita lihat mungkin teman-teman yang ada di PHR itu sekarang mungkin berbeda kalau dibanding waktu kita masih di Chevron. Ya, jadi itu perbedaan. Jadi sebagai gambaran saja. Kemudian untuk akuisisi license BMC, FEED dan lain-lain itu ya. Jadi acquisition ini mulai dari tanah, kemudian juga dari proses FEED, front engineering design, ya, project management, construction, semuanya. Itu orang-orang ada lisensinya, orang yang butuh dan punya sertifikasi untuk itu. Ya, kemudian setelah ini kita tentukan siapa yang mau mengawasi, siapa konsultannya, detail desainnya seperti apa nantinya. Karena fase owner itu biasanya sampai di FEED. Nanti detail engineering desainnya itu ada di siapa? Ada di kontraktor gitu ya. Yang akan mengerjakan itu. Prosesnya tetap sama Pak, semuanya yang ada yang menginisiasi, ada yang merencanakan juga, kemudian ada yang mengeksekusi, monitor gitu ya. Siapa yang ada di situ, manajemen dan construction, kan dikontrol juga gitu. Tapi kalau di proses FEED, yang mengontrol siapa, yang monitor siapa? Ya kita sebagai kliennya memonitor mereka progresnya sejauh mana, kemudian ini udah sampai di mana gitu ya. Kita harus betul-betul lihat apakah ini nanti sesuai schedule atau tidak. Itu tentunya gitu. Karena kita dibatasi oleh lead time ya, termasuk untuk permitnya. Permit itu lama ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu semuanya permit-permit untuk izin kawasan, terutama apalagi di kawasan hutan lindung ya, nah itu juga lama. Jadi kita perlu mengestimasi tuh waktunya kira-kira berapa lama sih harus dilakukan. Ya, nah kami di sini ada AMDAL, UK UPL gitu juga sama. Jadi artinya itu perlu waktu ya, ada yang 1 tahun bahkan ada yang setahun lebih, itu belum sampai sidang belum disetujuin juga. Jadi itu menjadi perhatian. Kemudian masa berikutnya adalah fase EPC gitu ya. Fase EPC. Nah, fase EPC ini apa? Ada engineering procurement construction. Di sana biasanya kontraktor sudah Pak. Jadi Bapak Ibu, ini adalah fase di mana kontraktor yang sudah masuk. Ya, udah kita tentukan, udah menang. Nanti ini adalah fase kontraktor yang akan mengeksekusi pekerjaan tersebut, yaitu untuk detail engineering construction. Ya, detail engineering, kemudian construction-nya sampai commissioning. Nah, kalau kita ini EPC sampai engineering procurement construction, ada juga nanti di lapangan muncul ada EPCC. Nah, EPCC itu commissioning gitu ya. Jadi kontraktor punya hak kewajiban yaitu untuk melakukan commissioning. Baik siapa? Baik kontraktor. Makanya muncul kontraknya adalah EPCC, bukan EPC saja, tapi EPCC. Nah, untuk commissioning juga. Tapi kalau EPC berarti yang commissioning siapa? Klien. Ya, skupnya di klien. Ya, makanya kita lihat di situ EPC atau EPCC. Nah, kita lihat. Kemudian untuk operate, di operate-nya siapa gitu ya. Kemudian di sana manajemen mengontrol sama. Setelah EPC berjalan, siapa yang akan mengawasi, siapa yang ini, kita sebagai yang punya atau sebagai owner ya kita harus mengawasi. Kontraktor jadi manajemen kontraktor juga sama harus mengawasi hal tersebut. Kemudian sampai proses sel penjualan dan demonetisasi. Ya kalau udah produk, kalau kita dari produk listrik tentunya kita sudah menentukan tuh, ya kan, COD. Jadi kita jual tuh ke PLN. Kalau kita Pertamina sudah production, first production, udah bisa kita tes produknya sebelum keluar. Oh udah bagus, oh belum. Nah, termasuk untuk petrochemical misalnya di pupuk juga sama tuh. Saya pernah waktu di Pusri 2B kalau nggak salah ya, Pusri 2B itu teman saya nelpon malam-malam kan. Kit ini loh, kenapa? Pupuknya belum mau kristal. Jadi apa lembek pupuknya keluarnya kayak plok 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 begitu ya, belum sampai bisa mengkristal. Jadi ada masalah di peeling towernya, di sistemnya. Jadi itu perlu diperbaiki. Dan teman-teman biasanya ada teman-teman proses itu yang akan ke sana mengecek temperaturnya kah atau apanya, ada nggak sinkronisasi dari instrumentasinya nggak sama sehingga logik perintahnya itu nggak jalan gitu ya. Nah itu perlu diperhatikan. Nah itu adalah semua kegiatan proyek di satu perusahaan yang EPC atau perusahaan yang kompleks ya. Kayak EPC itu udah kompleks. Jadi engineering, procurement dan construction. Nah, di sini di dalam feasibility study sebenarnya ini bersama tadi ya. Ini adalah technical assessment. Apalagi yang kita harus lihat di sana, risk assessment-nya juga. Kemudian stakeholder analysis.
yang terlibat di situ. Jangan sampai nanti, wah investor saya tidak mau, siapa yang mau mengerjakan ini, siapa-siapa potensi gitu. Nah, di situ juga menjadi perhatian buat kita. Kemudian ada research ya, ability-nya. Ada nggak gitu ya. Nah, ini kenapa? Waktu fase eksekusi itu menjadi pertimbangan. Contoh, ini ada satu project yang akan mengerjakan underground gitu. Akan mengerjakan underground. Kira-kira siapa yang mengerjakan untuk underground misalnya? Bingung kan, belum tahu. Nah, kita harus cari tahu dulu gitu ya. Siapa-siapa potensi yang bisa kita undang nantinya. Oh, sudah saya membuat desain ini, si A bisa mengerjakan. Risikonya apa? Kita buat tabulasi risiko, risk analisisnya. Mulai dari AMDAL, mulai dari risiko potensi orang yang bekerja seperti apa, bisa ditambang atau tidak. Kalau kita ditambang, kalau kita di geothermal bisa dikerjakan atau tidak, risikonya dengan community atau dengan masyarakatnya itu seperti apa gitu ya. Karena kalau satu project dan kemudian itu bermasalah dengan masyarakat, itu bisa saja project itu jadi terganggu, bahkan bisa ditutup. Ya, kalau kita bekerja risikonya seperti apa, kayak suhu, hujan dan lain-lain itu tentunya menjadi hal-hal yang menjadi kajian kita bersama gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu penting buat kita. Jadi untuk membuat risk analysis itu harus komprehensif, mulai dari community, iklim, cuaca, kemudian tempat, dan community itu bukan hanya sekedar masyarakatnya, tapi karakteristiknya juga harus tahu. Oh, ini karakteristiknya Sumatera, oh ini Sumatera Selatan, Medan, oh ini bagian ini sebagian tengah misalnya kan, Kalimantan atau daerah NTT. Kemarin saya terakhir ada di NTT, apa di NTB, masyarakatnya juga berbeda gitu ya. Jadi tidak sama, karakteristiknya juga berbeda. Gitu. Tentunya ini menjadi perhatian buat kita dalam proses visibility study. Yang kemudian technical assessment. Nah, technical assessment ini kalau kita lihat bahwa bagaimana sih yang harus kita lakukan, caranya, metodenya, dan juga jangan lupa di sana ada cost material. Apakah material datangkan dari Jakarta, Surabaya, harus dari Medan, atau harus dari luar negeri? Itu tujuannya kemana? Kita perhatikan juga cost-nya. Biaya mobilisasinya berapa? Ada kalanya Bapak Ibu itu besar biaya mobilisasinya daripada beli barang ya. Jadi itu bisa saja terjadi. Tapi itu perlu kajian. Saya pernah membeli satu baut turbin, kopling turbin, solar turbin dari Houston gitu ya. Itu harganya 20 juta, Pak. Ya, padahal itu kalau kita membeli normal itu aja cuma 2 juta, Pak. Gitu ya. Tapi itu 20 juta air freight dari Houston. Itu kesalahan yang itu adalah pelajaran paling penting buat kami waktu itu. Jadi ada salah satu engineer mekanikal mengambil baut koplingnya untuk sampel, tapi lupa ngebalikin. Waktu kami pasang sudah duduk di sana, kita mau alignment, bingung. Baut koplingnya ada di mana? Gak ada yang ingat barang itu. Setelah kami beli barang itu sudah Everett udah datang, ternyata barangnya ada di laci, ya di meja. Jadi orangnya baru ingat. Yang paling penting itu harus menjadi catatan buat kita. Kemudian di sini ada selection-nya. Nah, di sini kan ada gate-gate-nya tuh. Fase ini, oh oke, sudah oke dinyatakan kita lanjut ke selection. Selectionnya adalah financial analysis, comparison ya dengan project-project yang mungkin ekuivalen dengan yang project yang lain, kemudian development plan-nya mau seperti apa. Kemudian dampak dari project itu apa. Nah, kita juga harus pahamin itu risikonya. Nah, ini muncul dari kajian risk assessment. Itu semua akan muncul di sana. Oh, ternyata risikonya ini kalau saya lakukan ini kan seperti ini. Kalau A, risikonya B, C, risikonya D. Nah, itu hal-hal yang itu tentunya kita juga harus definisikan di sana. Itu di fase-fase awal. Kemudian definisi, ya definisinya apa di situ? Ada final investment decision, ya pengambilan di situ. Siapa? Nah, terutama adalah di sini adalah manajemen. Oke, go or no go gitu ya. Jadi manajemen mengatakan itu. Kalau ketika manajemen sudah setuju, reason kita jelas, risikonya jelas, profitnya jelas, semuanya jelas, goal tujuan kita apa dalam membentuk ataupun membuat proyek ini. Kemudian baru kita lakukan eksekusi, project management and construction. Kemudian ada partnership management, teknologi, supply chain, kontraktor, safety. Ini menjadi pertimbangan juga ketika kita di pelaksanaannya. Nah, di sini jangan lupa bahwa kita harus kembali lagi resource availability-nya di project life cycle-nya, manajemen dan new investment decision. Nah, ini
kita juga perlu ya memperhatikan bahwa ketika kita sudah oke jalan, resource-nya ada atau tidak, kita perhatikan. Nah, ini yang sering tidak saya menitip pesan bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu semuanya yang mengeksekusi project, terutama untuk teman-teman lokal ya, yang mengatakan bahwa saya lokal harus bekerja, belum tentu dia perlu development. Nah, ini menjadi kajian tersendiri bagi teman-teman yang akan terlibat di sana. Jangan sampai teman-teman tidak menilai itu. Bahkan kita ngeblank aja udah kerjain di sana, tahu-tahu sampai di sana akhirnya apa yang terjadi, bingung. Akhirnya project kita tidak jalan sebagaimana mestinya. Nah, itu menjadi catatan buat kita. Kemudian kalau ini sebenarnya tidak saya akan jelaskan detail karena ini memutuskan untuk kapan kita invest, kapan tidak ya, untuk praktikal konsepnya saja. Kapan kepercayaan dan confidence kita ada di sini. Tapi ini mungkin Bapak bisa baca, saya akan yang di sini ya. Nah, saya ingin menyampaikannya di sini. Untuk illustration of construction project on EPC, ya dari konsep ya, visibility study dan strategi ini sudah kita tentukan. Teman-teman yang mau mengerjakan project, misalnya sekarang kayak yang di Manyar ya, Gresik itu kan besar sekali ya projectnya, smelter. Kemudian ada ownership development project, itu ada FIT ya. Ini masih di ranahnya owner. Jadi ada pembatas-pembatasan, ada dari conception, definition, kemudian sampai execution. Ya, di situ ada fase complete dan startup. Nah, ini adalah fase-fase ya kan. Kemudian di dalam proses tender itu kan ada proses owner award ya. Awarding itu kan muncul setelah proses tender itu. Para bidder sudah menyampaikan, kemudian owner mengatakan bahwa oh ini sudah ini sudah waktunya. Oh, si A layak untuk menjadi apa namanya pemenang tender. PQ-nya prekualifikasi untuk itunya sudah mencukupi nih semuanya. Tapi ingat Bapak Ibu semuanya itu perlu negosiasi juga. Apakah nanti kita bisa menegosiasikan atau tidak? Kadang-kadang budget sekian kita harus sekian. Alasannya, reasonnya harus jelas. Misalnya nih owner salah dalam membuat estimasi gitu ya. Kita sebagai kontraktor misalnya harus melihat gitu ya. Apakah oh ini Pak ini ada yang tidak terhitung nih. Jadi gimana? Kita harus sampaikan di situ. Tapi jangan misalnya Bapak tender jangan disampaikan di awal. Nanti Bapak bersaingan dengan kompetitor. Ya Bapak kalah kalau jadi kontraktor. Kalau saya di posisi owner, sekarang saya ada di posisi owner ya, itu pura-pura tidak melihat dan pura-pura tidak tahu bagaimana kontraktor harus melakukan. Itu menjadi ranahnya si kontraktor. Ya. Kemudian setelah itu kita lakukan kualifikasi, kemudian nanti kita award. Nah, setelah award itu ada fase eksekusi. Eksekusinya seperti apa gitu ya. Nah, otomatis kontraktor itu kan melakukan mobilisasi, set preparation-nya, temporary facility dulu, akomodasinya, semuanya, ya, mereka akan melakukan perjalanan itu. Kemudian di sini ada project and engineering control, ya pasti. Engineering tugasnya adalah memastikan drawing itu sesuai dengan di lapangan, apakah itu tidak, nanti ada turunannya lagi pakai inspektor, tentunya. Nah, nanti setelah merencanakan ini, engineering buat desain segala macamnya, tentunya larinya ke siapa? Procurement. Ya, procurement memberikan pembelian gitu ya. Nah, ini harus dicek. Nanti di fase ini Bapak Ibu kalau ada pembelian barang-barang besar, Bapak Ibu juga harus melihat, harus ada inspektornya. Kalau beli besi harus ada mil sertifikatnya. Karena itu sebagai garansi bahwa kita kalau membeli barang itu tersertifikat. Kalau terjadi sesuatu hal, Bapak Ibu semuanya teman-teman tidak salah bahwa barang kita tuh ada sertifikatnya layak untuk digunakan gitu. Nah, jangan sampai nanti kita itu tidak bisa melakukan itu. Beli besi abal-abal, besi banci misalnya. Kalau terjadi kegagalan struktur, nah itu habis itu engineeringnya. Inspektornya siapa, engineeringnya siapa, penanggung jawabnya siapa, selesai kita Pak. Ya, makanya itu berhati-hati terkait dengan kualitas di dalam menjalankan proyek ini. Jangan suka untuk mengurangi ataupun membuat hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian construction and management. Di sini adalah fase konstruksi. Ya, fase konstruksi ada setelah procurement udah kita beli barang-barang, fase konstruksi kan pasti jalan. Ada yang paralel. Oh, ini di awal, ini di akhir. Jadi kita di sisi awal project kita udah kita rencanakan kalau set preparation kan misalnya
membuat akomodasi dan lain-lain itu tidak perlu terlalu besar. Misalnya procurement bisa procurement site. Kalau yang pembelian besar dari luar negeri itu procurement dari corporate, misalnya harus beli ke luar negeri, ke Italia, ke Jerman kah, atau ke Jepang, atau ke Swiss kah, atau ke Irlandia kah, atau kemana. Jadi ada barang-barang yang harus kita beli yang tidak ada di Indonesia. Tapi kalau semuanya sudah ada di Indonesia, ya kita harus mengutilisasi yang ada di Indonesia. Kemudian ada setelah dari fase construction apa? Commissioning, prosedur. Kemudian, nah itu di setiap kontrak itu agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya. Ada yang memang ada kewajiban bagi kontraktor untuk melakukan training kepada siapa? Kepada calon operator yang dari klien. Jadi mereka juga belum familiar dengan unit yang baru yang kita buat, pabrik yang baru. Mungkin mereka sebelumnya berbeda. Ada dulu kes saya waktu di ConocoPhillips yang sekarang jadi Metro EP. Itu sama. Jadi dulu konsep plannya itu adalah manual. Ketika kami bangun, itu adalah automatic. Jadi tidak otomatis. Jadi bingung pakai menggunakan instrumen tombol instrumentasi semuanya. Apa yang terjadi waktu fase itu adalah fase training. Jadi malam itu coba pertama kali itu dilepas, tidak didampingi oleh tim kami dari tim project. Kami lepas ke operation. Apa yang terjadi? Jam 12 malam itu flaring gitu ya. Flaring, kemudian api sampai tinggi, ya kita semua pada tidur, dibangunkan emergency, kemudian kami harus ke lapangan. Ya, harus menggunakan baju coverall, helm, sepatu segala macam jam 12 lebih ya, 12.30-an kalau nggak salah, jam 1-an harus ke lapangan. Kami harus mematikan dan harus menggunakan bypass. Kemudian dilakukan pemadaman ya, artinya mengurangi dari itu semuanya. Tekanan disalurkan sebagaimana mestinya, kemudian kita restart ulang, kemudian kita bisa ngerani secara otomatis. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu ada trainingnya ya, tidak bisa setelah commissioning prosedur segala macamnya, kemudian di situ tidak ada training. Mereka baca prosedur belum tentu juga memahami semuanya, mengeksekusi. Gamang apa ya, gamang itu orang-orang ragu-ragu apa benar atau enggak gitu. Ketika dipraktekkan, ditrainingkan, tentunya mereka akan confidence. Jadi itu bagian-bagian dari kegiatan kita di lapangan. Kemudian ada completion handover ya, sampai nanti ada operation sudah selesai, ada divestment dan segala macam. Jadi tugas project itu batasnya dari completion and handover ya. Final acceptance Pak, biasa dikenal di lapangan kan ada final acceptance ya. Nanti kalau klien dan kita ada tinggal waranti saja. Jadi dari kita kontraktor hanya memberikan waranti. Kemudian construction management proses, di sini ada input, ada construction management team siapa dan outputnya apa. Ya, di sini transformation resource, detailing design, engineering, construction, commissioning yang tadi sempat saya singgung di depan. Kemudian ada organisasinya, merencanakan apa, ada plan-nya, kemudian ada kontrol, di sana kemudian ada organisasi personil, menentukan orang-orang yang akan terlibat di sana. Ya, kemudian ini adalah construction, kemudian ada installation, ada hook up. Biasanya ini instrumentasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau hook up, ya mohon maaf mungkin ada yang kurang familiar, ada yang sudah. Biasanya kita pakai untuk tie-in ataupun untuk memasang instalasi yang berhubungan dengan mechanical dengan instrumentasi. Biasanya kita menggunakan hook up. Kemudian ada commissioning, ya, ada mobilization, kemudian ada startup. Ya, jadi ada commissioning artinya setelah dilakukan pekerjaan itu sudah selesai connection semua, kita akan running by system. Ya kan kita akan paket-paket tuh. Ada yang partial commissioning, ada yang full commissioning. Jadi nanti dia akan partial dulu by system, tapi artinya by system itu satu paket itu bisa running Pak, bisa jalan, bisa dilakukan gitu. Jangan sampai nanti kalau ketika Bapak di lapangan misalnya mau ngerunning scrubber pipanya belum connect. Ya gimana kita mau melakukan steam line gitu ya. Mau itu nggak bisa. Steam blow juga nggak bisa. Bahkan itu belum connect gitu ya. Kita precom. Jadi ada di commissioning itu Bapak Ibu, mungkin sedikit saya kenalkan bahwa itu ada commissioning dengan pre-commissioning. Dan itu menguji coba. Jadi barang-barang atau alat equipment itu kita packing blowing dulu, kita bersihkan dulu, itu bagian dari precom. Ada mechanical cleaning dulu, bahwa sebelum kita running betul-betul ini sudah bersih, tidak ada hal-hal partikel yang ada di sana. Nah, kita harus tentukan, kita sebagai project manager, sebagai site manager itu harus memahamin itu paling tidak secara umum, view helikopter, memastikan bahwa itu sudah jalan. Misalnya paket untuk equipment mechanical, itu mau kita pasang. Nah, itu harus kita pasang dulu ya.
kita harus cek dulu apanya, mechanical cleaningnya dulu, cek IUC-nya dulu, semuanya baru kita dudukkan. Baru nanti baru lakukan pre-commissioning. Nah, pre-commissioning itu setelah connection semua, kita pastikan ada masalah atau tidak. Ya, mechanical cleaning. Nah, orang-orang akan ngecek tuh. Setelah itu udah firm dinyatakan, oke, kita running. Termasuk pompa juga. Pompa itu juga sama. Kita lakukan pre-com dulu. Ya, kita tes, matikan, hidupkan, tes vibrasi atau tidak, kavitansi atau tidak. Nah, kita akan lihat di sana. Nah, setelah itu baru kita by system kita lakukan commissioning. Kemudian outputnya apa gitu ya. Nah, outputnya di sana, kalau kita membuat satu facilities untuk drilling, ya pasti facility itu bisa dipakai untuk drilling. Dan tentunya di situ ada prosedurnya juga. Ya, jangan sampai nanti outputnya apa, ininya apa. Ya, kemudian ada aspil dokumen. Nah, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau proyek-proyek kita ini bisa kita lihat apakah itu ada aspil atau tidak. Terus fungsinya itu apa sih, Bu? Jadi untuk aspil ini adalah menggambarkan, menginformasikan bahwa ini adalah kondisi terakhir. Contoh yang sering terjadi, kenapa ada eksavator menggaruk kemudian kena kabel, ya kan? Mereka tidak mengikuti prosedur. Harusnya mereka tuh harus ada drawing yang kita pakai. Misalnya ada PNID, kemudian ada ini, itu harus kita lihat juga di sana. Kita lihat, oh di bawah kita tuh ada apa sih? Nah, itu biasanya ada drawing. Masalahnya kebanyakan kalau proyek-proyek yang sifatnya ke pemerintahan itu tidak ada aspilnya. Nah, kita perlu apa? Kita perlu scanning, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Jadi kita lakukan scanning ya. Ground disturbance certificate. Jadi kita harus melakukan scanning dulu di bawah groundnya. Oh, ini ada kabel, ini ada jalur pipa, jalur air. Kita pastikan. Kemudian ada technical ya, support juga harus terlibat di sana. Nah, training dan lain-lain itu harus dilakukan. Tadi disampaikan. Kemudian ada service provision gitu ya. Nah, kita juga harus ada sebagai kontraktor. Nanti ada saya di sana sebagai vendor. Nanti kalau sudah selesai, vendor akan memberikan jaminan. Oh, ini sampai berapa gitu ya. Oh, kalau spare part nanti kami ada garantinya. Oh, kalau rusak nanti belinya dengan kami. Hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian ini adalah untuk apa? Project untuk upstream Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa dilihat di situ ada contoh di project upstream. Jadi ada upstream, ada downstream. Kalau upstream itu dari well sampai ke processing. Kalau downstream dari sudah masuk dari ke plant, dari sumur masuk ke proses, kemudian keluar menjadi produk yang bisa kita gunakan itu downstream. Jadi kalau refinery Balikpapan itu namanya downstream. Tapi ada upstreamnya juga. Terus siapa yang terlibat di situ ya? Orang-orang yang terlibat ya pasti ada kliennya, ada project team, ya ada design engineer, arsitek dan lain-lain. Orang yang terlibat di situ. Kemudian ada construction team. Kalau ada engineer-nya, nggak ada ya tim yang membangun, ya, nah itu nggak bisa jalan juga. Ini adalah ada klien, misalnya ada kontraktor nggak ada klien, itu siapa yang mau punya project kan gitu. Artinya ini menjadi suatu hal yang harus kita lihat di pemahaman kita. Oh, project kita mau ngapain? Misalnya kalau teman-teman yang masih baru di dunia yang baru, dilihat oh project ownernya atau kliennya siapa, kemudian ini oh kerjainnya apa, project timnya siapa. Di klien juga itu ada orang projectnya juga gitu ya. Kemudian engineeringnya siapa, misalnya dari kita, dari kontraktor, ada project team dari owner, ada project team dari kontraktor, kemudian ada engineering ya, di klien juga ada engineeringnya. Kemudian di eksekusi di construction team, ini harus cari orang yang praktis, berpikirnya praktis Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kalau di construction orangnya nggak berpikirnya praktis, ya debat terus nanti Bapak Ibu. Jadi mungkin membentuk tim, membentuk karakter itu karakteristik orang itu harus kita pahami juga bahwa orang ini punya kompetensi untuk bisa merencanakan proyek, mengeksekusi proyek itu gitu ya, dengan metode-metode yang tentunya disepakati bersama. Dengan based on experience dari construction team sama engineering dikomunikasikan, jangan sampai construction kemana, engineeringnya kemana. Itulah tugas kita sebagai project management, project team atau project manager. Sebagai manager ya anggap saja kita sekarang jadi manajer misalnya. Nah, kita harus memanage bahwa pekerjaan kita itu harus terimplementasi dengan baik gitu ya, harus jalan, jangan sampai nanti tidak jalan. Dan itu memastikan bagi kita untuk manajemen.
Kemudian fundamental construction management, ya ada plan, project plan, ada organisasi projectnya, ada organize project, kemudian ada control project. Ya, jangan sampai nanti kita nggak ada sama sekali. Yang mengorganisasinya siapa, yang mengatur siapa, ya. Jangan sampai nanti kita tidak paham ini, gitu ya. Nanti proyek kita bisa berantakan. Kita merencanakan proyek tuh, waktu, cost, semuanya, budget, material, resource sudah kita cari semua, harganya pun sudah tahu kita. Ya, biasanya kalau kemarin saya baru selesai membuat namanya construction execution plan, mau ngapain gitu ya, mulai dari awal sampai proyek itu selesai, gitu ya. Kita membuat dulu mau ngapain, itu sebagai overview. Bagi manajemen akan memahami yang di dalam pikiran kita. Kita mau ngapain itu udah tergambarkan oleh apa yang harus kita lakukan di bentuk tulisan itu, yang harus kita lakukan tuh apa gitu. Jadi orang-orang yang di atas kita akan tahu, oh dia mau ini mau itu gitu. Nah, kita sebagai manajer juga harus melakukan itu, membuat construction execution plan. Strategi kita apa? Itu sebagai preliminary, walaupun nanti toh di aktual di lapangan bisa juga kita adjustment. Kalau misalnya terdelay, kenapa? Kalau lebih cepat itu lebih baik, ya. Itu menjadi itu. Kemudian mengorganize. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya ingin memberikan catatan ketika Bapak menjadi seorang project manager sebagai ini. Bapak Ibu adalah tim, bukan one man one show ya. Apa untuk apa ya, orang yang menunjukkan sendiri gitu ya. Nggak bisa satu orang di dalam satu project. Itu harus tim. Kita sebagai leader, bukan bos ya, bukan bosi juga gitu ya. Jadi kita sebagai leader tentunya harus mengorganize. Kalau kita sebagai leader, itu insya Allah timnya akan baik. Kita bisa mengorganize tim itu secara komprehensif, mengerti permasalahannya. Kadang-kadang kita juga harus menjadi bapak bagi bapak-bapak gitu ya, bukan apa namanya, menjadi bapak dari anak-anak kita ataupun yang belum punya anak ini. Tapi intinya kita harus mengorganize ya, semuanya kita harus kondisikan sebagai pendengar yang baik. Leader itu tidak boleh tidak mau mendengar. Leader itu harus mendengar. Kita punya sedikit kasus sebagai gambaran, ada satu project manager yang tidak mau mendengar saran dari, pokoknya saya harusnya tahunya ini, saya nggak mau tahu terkait di mana ini, nggak mau tahu. Kalau kita permasalahannya sudah level-level manajemen, kemudian teman-teman construction tidak bisa melakukan itu udah di luar batas kemampuan dia. Jangan sampai kita paksakan untuk harus kita lakukan, itu tidak diizinkan. Jadi di sini perlu dalam memanage ini, kita sebagai project manager atau sebagai manajer yang terlibat di sana harus memahami itu. Oh, kita harus cari solusinya. Apa yang kita lakukan? Berbagai macam persoalan di project itu sangat komplikasi, Pak. Luar biasa lah, banyak sekali permasalahan. Ada yang bermasalah dengan keluarga dan lain sehingga kerjanya tidak bagus. Ya, kita harus mengerti itu. Ya. Jadi itu tugas kita bersama. Kemudian kontrol ya. Projectnya siapa yang mengontrol. Scope of work itu harus ada yang memvalidasi. Siapa? Ada tim project control. Kalau cost kita yang kita keluarkan ada namanya cost control. Ada plan scheduler. Ada orang yang memeriksa schedule kita. Scope of work-nya itu di bawah departemen project control. Biasanya ada di sana. Kemudian cost update. Nah ini kita harus update Pak setiap bulan. Ya, jadi kita harus update dulu cost kita. Sudah, kalau progres sudah jelas, ada scope of work, kemudian waktu ya, time monitoring dan controlling itu tentu harus kita cek. Oh Pak, oh misalnya Kak, kamu sedikit udah delay nih, udah delay 2 hari. Oh, bentar lagi tuh kita harus kerjakan ini. Bagaimana persiapanmu? Nah itu tugas dari teman-teman dari project control, memberikan informasi kepada tim construction. Ayo tim construction ini loh waktu kita gitu ya. Udah waktunya nih harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu, kok belum ada persiapan sama sekali. Nanti dari tim itu akan menyampaikan ke manajer, Pak ini belum jalan loh, ini belum bisa gitu ya. Permasalahannya apa gitu ya. Kita harus lihat di sana gitu ya. Oh ternyata ini harus dimitingkan, harus cepat-cepat kita ambil alih. Kemudian yang terakhir adalah quality. Karena pekerjaan catatan Bapak Ibu teman-teman semuanya, ketika quality Bapak tidak bagus dan kemudian itu Bapak lakukan terjadinya rework, pekerjaan Bapak adalah double cost ya. Dari cost awal 10.000 bisa saja menjadi 30.000 bahkan. 20.000 itu sudah wajar dua pekerjaan, tapi bisa saja nanti menjadi 30.000 karena ada perubahan-perubahan, ada cost tambahan ya. Itu menjadi perhatian. Usahakan seminimal mungkin. Ya kalau di piping itu ada cut and reweld, rejection rate-nya itu harus kecil. Kalau besar Pak, weldernya Bapak pecat.
Bapak layoff atau enggak Bapak downgrade untuk bisa ngelas yang spesialis support. Tidak boleh ngelasin itu. Nah, itu harus kita ambil keputusan itu. Itu tugas kita untuk mengontrol dan memastikan manajemen ya, teman-teman semuanya. Kemudian yang pertama adalah terkait dengan contracting proses. Nah, di dalam project ini kita ada proses untuk kontraktingnya, kontraktor ada kontrak, siapa yang akan mengerjakan, gitu, untuk siapa dan siapa. Tentunya ini harus kita identifikasi. Di fase development phase atau di fase development ini apa aja, gitu ya. Ada identifikasi project drivers, ya, ada studi basic design, ya, kemudian ada definisi technical plan. Ini menjelaskan semuanya terkait dengan apa yang harus kita lakukan, ya. Fase ini semuanya sudah jelas ini, permit segala macam itu ranahnya di klien. Klien nanti perkara klien itu menggunakan siapa, ya pasti ada, ya, ada konsultan yang akan terlibat, misalnya dalam proses keterlibatan kita di dalam pembebasan lahan, permit, izin dan lain-lain, ya, semuanya akan terlibat ada di sini dan mengidentifikasi secara komprehensif, ya. Kemudian, nah, setelah ini bentuk itu keluar dalam bentuk fit, itu kan akan dilempar ke kontraktor. Nah, setelah kontraktor menerima fit, mereka akan submit kembali dokumen kontrak. Nah, itu kan bisa terjadi tiktokan Bapak Ibu semuanya. Ya, klarifikasi dengan ya, itu melalui apa? Invitation to bid, ya, ITB gitu ya. Kemudian ada evaluasi, quotation, kemudian akan fase-fase negosiasi di sini. Itu siapa yang terlibat? Itu ya adalah owner dengan kontraktor. Tapi kalau dari development tadi hanya owner yang terlibat, mendefinisikan secara tim dari sisi owner, belum melibatkan kontraktor. Walaupun toh nanti ada kontraktor namanya kontraktor yang terlibat di dalam proses fit, ya, di dalam proses fit. Itu akan terlibat, pasti akan ada, kecuali kalau owner punya tim sendiri, ya, punya tim sendiri. Jadi kalau untuk fase konstruksi, sebelum fase konstruksi dieksekusi, berarti ada tiktokan untuk fase kontrak, itu disebut dengan contracting phase. Nah, ini melibatkan tuh penilaian segala macam, jangan sampai kita salah dalam menentukan kontraktor yang akan mengeksekusi proyek kita. Salah-salah nanti proyek kita tidak jadi, ya, bukan hanya delay, tapi proyek kita bisa gagal. Kemudian eksekusi, tapi pure untuk siapa? Kontraktor. Owner sebagai apa? Pengawas saja. Kita melihat gitu. Kalau misalnya kontraktor bekerja dengan ada konsultan dan lain-lain, itu whatever, terserah dari sisi kontraktor, ya. Artinya itu silakan saja kontraktor itu terlibat di sana. Tapi bisa ada klausul-klausul sih. Nah, jangan sampai nanti gini Bapak Ibu semuanya, pastikan ketika kontraktor mengeksekusi, jangan sampai kontraktor itu cuma jadi bosnya juga, itu jadi broker. Itu sebagai catatan, kita review historikalnya juga. Ini catatan penting buat kita, para manajer, untuk mengetahui itu. Jangan-jangan kamu cuma jadi broker nih. Enggak, Pak, saya eksekusi beneran gitu. Nah, jangan sampai nanti seperti itu. Itu menjadi catatan. Kemudian untuk waktu kita melakukan apa namanya eksekusi, ya. Waktu melakukan apa sih pendekatan yang harus kita lakukan di fase ini, tidak dalam konteks untuk kontraknya, ya. Kontrak based on project delivery itu apa sih? Ada yang tradisional. Tradisional itu kontrak apa? Owner tuh mengerjakan sendiri, ya Pak, ya. Jadi owner itu biasanya mengerjakan sendiri semua tuh, dibagi-bagi tuh. Ada salah satu perusahaan juga ini masih menganut seperti ini. Jadi memperbanyak kontraktor. Oh, ini yang untuk ini, untuk ini, untuk ini, itu banyak sekali. Itu namanya tradisional gitu. Kalau owner builder, jadi pure dari owner. Kalau turnkey, ini dibagi dua, ya. Ada design and build, ada design manage. Ada yang misalnya, oh kamu desainnya, kamu apa namanya konstruksinya. Kemudian ada lagi yang misalnya kamu sudah semuanya deh, gitu. Nah, ini lansam. Nah, kalau sudah lansam begini, ya otomatis segala risikonya Bapak Ibu sebagai kontraktor harus betul-betul jeli, ya, di dalam menentukan pricingnya. Jangan sampai nanti kita tekor. Jadi perlu dihitung adalah apa faktor risiko, resource-nya itu dari mana, cost-nya berapa. Bapak Ibu teman-teman harus bisa membuat apa namanya cost overrun-nya tuh kira-kira ada kenaikan atau tidak, ya kan. Kalau jangan sampai budget kita dalam proses pelaksanaan itu over dari yang kita rencanakan. Makanya kita perlu site visit, ya Bapak Ibu, ya. Biasanya kan kalau kita mau ini project, kita harus ada pre-bid kan. Pre-bid itu
menjelaskan gambaran project ini, overview. Oh, nanti kalau perlu ini query ada di sini, ini begini, begini, kemudian community issue seperti apa, ya. Kemudian professional construction management. Di sini ada tipe-tipe juga orang-orang construction. Jadi ada yang construction, jadi mereka melibatkan semuanya, ya. Complete timnya Pak, salah satu perusahaan-perusahaan yang memang spesialis untuk service dan construction management gitu ya. Mereka komplit sebagai pengawas dari QC, engineering, kemudian ada project manager. Jadi mereka hanya mengawasi desain, mengawasi pelaksanaan, project itu berjalan atau tidak. Tapi biasanya proyek pemerintah ya, dan ada beberapa juga perusahaan juga menggunakan ini. Kayak di smelter sekarang di Ceria, itu juga menggunakan seperti itu karena kebetulan perusahaan saya lama ada di sana sebagai project management ya, di sana. Kemudian nanti ada proyek-proyek yang lain termasuk nanti kayaknya di Pusri 3B juga ada akan menggunakan hal yang sama seperti itu sebagai eksekusi proyeknya, sebagai orang meminta kepada construction project management service, biasanya mereka akan mengeksekusi itu. Nah, ini di dalam proses untuk proses tendering sampai munculkan kontrak, itu ada tahap-tahapannya. Mungkin nanti teman-teman yang sudah terima modulnya, ya, seperti ini. Jadi sebagai paling tidak ini sebagai referensi ya. Tapi ini tidak presisi juga, tidak, saya tidak mengatakan ini adalah tepat. Tapi ini bisa menjadi rujukan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Berapa lama yang harus kita butuhkan sampai ya kontrak itu ditandatangani. Kalau itu normal, ya. Setelah kita open tender kepada para bidder, kemudian ada requirement identification, kemudian ada PQ ya, pre-qualification-nya, kemudian bidder tulis approval. Oh ini oke, betul, DA setuju, oke, lanjut. Ini kemudian tulisan tender invitation to bid itu, dokumen-dokumen support technical, non technical, safety, ya program mereka, kemudian ada quotation proposal submission, berapa lama proses hitungannya, nah itu submission sampai 10 hari, kemudian ada technical commercial bid review, siapa adalah owner ya, owner yang akan memeriksa di sini bahwa ini oke, ini layak atau tidak, kemudian kita buat poin-poin gitu ya, membuat nilai, itu akan ada nilainya. Kemudian awarding ya, award untuk recommendation and approval. Setelah award itu apakah langsung tanda tangan? Belum tentu. Biasanya nunggu waktu proses. Bahkan ada project juga, project kami sudah di award, sudah jelas-jelas, tapi belum sign kontrak sampai sekarang. Kenapa? Ternyata kliennya belum siap. Kalau itu udah desain berarti kontrak itu sudah berjalan. Ketika sudah berjalan, kontraktor punya hak apa? Hak untuk ngeklaim bahwa dia tidak bisa berjalan. Ya, strategi kontraktor kan biasanya kalau sudah award, dia akan menyiapkan orang kan. Orang itu akan standby dan itu digaji, itu akan ditanggung oleh klien. Makanya kadang-kadang ada beberapa klien itu agak strategi juga gitu ya, untuk tidak menggunakan itu. Jadi mereka langsung tikit dulu setelah award, nunggu siap semua baru mereka akan sign kontrak. Jadi itu adalah strategi. Tapi itu bisa dipahami dan itu harus ada kesepakatan juga bersama. Jangan cuma satu satu arah gitu ya. Kemudian requirement untuk identifikasi bagi Bapak-Bapak project manager untuk mengetahui kontraktor dan lain-lain, tentunya Bapak Ibu semuanya harus melihat ya, diidentifikasi apa saja. Kita lihat detail ya, mulai dari company system, processing prosedur, dan previous data, kita ambil data-data yang sebelumnya. Kemudian ada project specification of work ya, requirement ini paling tidak akan mengetahui ya, mengidentifikasi requirement dan create ada project charter. Kita akan sebagai manajer Bapak harus itu membuat project charter, kemudian ada sponsor dan lain-lain sampai proses PM gitu ya, ada sponsor dan ada usernya, kemudian ada project manager. Ini untuk apa? Project manager, development management plan, mau ngapain? Nih kan project kita. Intinya kan begitu. Kita sebagai manajer harus merencanakan ya, develop tim, orang ataupun ya equipment yang kita gunakan. Ya, detail project management, waktu itu approve realistik dan formal. Jadi ini sebagai gambaran bagi kita untuk seorang project manager. Ya, oh bahwa kita harus melakukan seperti ini. Ternyata langkah kalau kita menjadi ada kontraktor ya kita harus review ya.
apa saja yang kita review. Oh, orang kalau ada project manager orangnya kayak apa, seperti apa. Bapak punya hak sebagai klien. Nanti mengidentifikasi juga. Sampai ke sana juga diizinkan sih sebenarnya. Sama sih kami juga melakukan hal tersebut. Untuk orang ini di-approve deh bisa masuk atau enggak itu juga bisa juga kita lakukan. Kemudian mengumpulkan ya atau mengkonstruksi project itu requirement-nya di beberapa ini kita harus cek juga sih. Bagi teman-teman semuanya Bapak Ibu, semuanya kita review historical record-nya, identifikasi stakeholder, data gathering, dikumpulkan data, requirement documentation. Ya, jadi Bapak Ibu harus melihat secara full ya, jangan cuma satu view saja. Kemudian ada technical interview, focus group, ada workshop, ada teknik. Ini adalah teknik-teknik yang kita lakukan. Tapi yang paling umum adalah lakukan interview. PM, manager, segala macam dilakukan oleh interview. Biasanya seperti itu. Kemudian documentation, construction project requirement, apa yang dilakukan untuk dokumentasinya, ada bisnis yang dibutuhkan, kemudian ada functional requirement, non-functional requirement, ya, quality requirement, acceptance criteria. Nah, yang perlu saya highlight di sini adalah untuk acceptance criteria. Bapak Ibu semuanya perlu diingat di acceptance kriteria itu menjadi penting ketika di final acceptance penerimaan project itu ditandatangan atau tidak. Nanti kalau itu tidak ditandatangan, nah itu agak repot bagi Bapak semuanya Bapak Ibu, teman-teman, itu menjadi perhatian buat kita bersama, ya. Ya, jadi ada itu harus menjadi menjadi suatu hal yang kita pahami dan sampai nanti tidak dipahami. Oh ini belum, ini sudah. Nah itu harus mengetahui kalau kita di PC ya electrical instrumennya sudah semuanya oke, 100%, sudah ditandatangan oleh QC-QC mereka, punch listnya sudah close atau belum, oh masih, ini semua sudah oke, baru kita final acceptance. Karena kita kalau itu nggak close, nggak dibayar juga kan. Kemudian defense scope of a concept di dalam satu project, kemudian apa yang tidak include di dalam project. Ya, ada dalam project ya kita harus lihat skopnya apa saja misalnya. Oh ini skopnya tidak ada di project kita. Misalnya Bapak ada pekerjaan yang interface dengan operation, ya ada tie-in di sana. Ini menjadi skop siapa? Oh ini menjadi skopnya operation misalnya. Oh ini menjadi skopnya project. Nah itu juga harus kita ikutin. Kita harus pilah-pilah, ya. Jadi kita harus buat statement di awal tuh. Pak ini bukan skup saya loh ya, ini skupnya project, kita lihat di kontrak ini bunyinya gini-gini. Nah tugas kita sebagai manajer, ada sebagai project PM atau sebagai construction manager juga harus melihat itu. Jadi teman-teman itu menjadi catatan ya buat kita bahwa kita harus detail di dalam scope of work dan harus teliti dan kita record. Kemudian construction project scope statement. Nah di sini ada batasan-batasan dan scope. Ada scope pertama, tadi sudah sempat singgung, kita ngapain, ya apa saja yang mau kita kerjakan. Kemudian project deliverable-nya apa, yang mau kita kasihkan output-nya tuh apa, gitu ya. Kemudian ada project boundary, batasan project kita itu seperti apa. Apakah setelah ini misalnya scope pekerjaan kita untuk di satu power plant misalnya, scope kita cuma untuk refactory. Setelah refactory ternyata ada scope yang lain, itu bukan scope saya Pak, masang angkurnya. Bukan saya Pak, untuk pin-pin ini harusnya baik kalian, bukan kita. Nah, itulah salah satu contoh yang scope harus dijelasin, gitu ya. Kemudian deliverable-nya apa, gitu ya. Yang kita hasilkan itu apa, gitu. Nah, kalau kita refactory sudah, artinya kita selesaikan refactory kita sudah selesai sesuai dengan spesifikasi dan teknikalnya harus sesuai, gitu ya. Kalau tidak sesuai berarti menjadi garansi kita harus memperbaiki itu. Kemudian batasan juga tadi sudah disampaikan hampir mirip dengan scope of work, bahwa kita di dalam situ juga ada pembatasan. Mungkin ada divisi lain atau kontraktor lain yang akan masuk. Kalau misal kita sudah mengerjakan, tiba-tiba ada yang tertinggal, ya kan? Kita harus bongkar. Apakah itu menjadi scope kita? Kita lihat di kontrak. Ya kan? Oh, enggak, bukan scope kita. Berarti itu menjadi apa? Menjadi additional buat kita. Jadi itu ada tambahan. Jadi itu hal-hal yang seperti itu menjadi catatan buat kita. Kemudian ada project constraint, ada project assumption. Jadi kita harus untuk produk acceptance kriteria juga sama. Jadi semuanya ini hanya menentukan gitu ya. Bagi kita, bagi pelaku-pelaku orang-orang yang di sana itu harus clear dari awal.
Jangan sampai nanti jadi debat, kemudian debat panjang nggak berhabis-habis. Nah itu harus clear. Bapak-bapak semuanya mengeksekusi project juga harus tahu, dan itu di state di meeting di awal ada momnya, jangan sampai tidak ada momnya. Kemudian kita harus membuat apa? Work breakdown structure. Apa sih work breakdown structure? Adalah detail pekerjaan kita, urutan-urutan kita. Ya, harus kita tuliskan tuh dari kecil satu, dua, tiga, step pertama, kedua, ketiga. Kita harus lakukan itu untuk pendetailan. Ya, ini lebih detail. Mungkin saya ini kita langsung lanjut sini. Nah, di pre-qualification juga sama, tadi saya sebutkan sebenarnya identifikasi, screening, researching. Nah, researching ini kita harus tahu deh, apakah teman-teman semuanya harus melihat kontrak ini benar-benar ada atau tidak. Kedua, betul-betul pengalaman sesuai atau tidak. Apakah mampu atau tidak secara cost. Bapak Ibu harus tahu cost cash flow dia terakhir. Bagaimana caranya? Ada laporan keuangan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya harus lihat tuh. Nanti lihat laporan keuangannya, berapa saldo, ada yang aktif, ada yang pasif, aset, ya segala macamnya harus tahu. Karena kalau enggak, berarti ini enggak punya kualifikasi. Jangan-jangan setelah Bapak Ibu kasih apa namanya uangnya, dia enggak jalan, dia harus ngadalin DP. Ya, DP habis sudah nggak bisa jalan, progresnya belum jalan. Nah itu repot Bapak Ibu. Jadi ini menjadi penting buat kita ya. Jadi jangan sampai nanti kita salah pilih kontraktor ataupun supplier. Jangan-jangan suppliernya juga broker gitu ya. Walaupun toh Singapura juga negara broker ya. Jadi jangan Bapak anggap bahwa kok Singapura itu negara yang memproduksi industri juga. Dia negara broker. Tapi kita harus beli lewat sana gitu ya. Itulah pinternya dia. Kemudian kualifikasi untuk bidder juga kita harus tadi sampaikan di RFQ, kemudian ada pre-qualification atau PQ. Nah, di sini di pre-qualification evaluasinya apa, Mbak ya? Di sini juga harus kita lihat experience-nya, kapabilitas bidder, syarat untuk kontrak, ya, itu mereka juga harus paham, ya, kemudian harus mengerti apa yang harus kita kerjakan, kemudian technical experience-nya, ya, kemudian capital availability-nya. Ya, tentunya ini menjadi tadi yang saya sampaikan, penilaian. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menunjuk satu kontraktor, terus nggak punya keuangannya nggak bagus. Ya, wassalam tuh. Jadi proyek itu baru jalan, assalamualaikum sudah tutup lagi, waalaikumsalam, nantinya kan begitu ya. Kemudian pemilihan supplier dan kriteria kontak pada procurement in project. Ya, ini Bapak Ibu punya prosedur di setiap perusahaan masing-masing. Itu paling tidak ini menggambarkan bahwa itu technical compliance seperti apa. Kemudian harganya, kualifikasi supplier. Nah, harga ini Bapak bisa bandingkan dengan yang lain. Ataupun based on referensi tahun-tahun sebelumnya. Kalau ada kenaikannya berapa? Wajar atau tidak wajar? Itu perlu kita lihat. Ya, karena biasanya kan dipengaruhi oleh inflasi, kenaikan berapa persen, apakah cuma 8% kah, atau cuma 1%, 2%, atau bahkan tidak naik sama sekali. Ya, bahkan ada yang turun misalnya. Nah, bisa saja gitu. Kemudian set of workshop, ya kalau kita ada fabrikasi, Bapak Ibu cek kapasitas fabrikatornya, fabrikasinya itu berapa ton sih? Kalau kita di structure, kalau kita di vessel berapa ton juga, berapa banyak, kemudian banyak order atau tidak. Kita pastikan jangan sampai project kita tuh delay gara-gara dia tidak perform dalam itu mengaturkan terlalu banyak orderan diterima semuanya gitu ya. Kemudian kita juga minta referensi. Bisa kan cross check dengan perusahaan lain, misalnya Pertamina sini dengan Pertamina sini, mereka kan cross check, benar nggak dulu si A ada di sini, gimana performnya, perform atau enggak gitu ya, performanya bagus, oh bagus, sudah. Okay. Ya, kemudian ada reference with a final client. Nah ini case-nya di EPC biasanya seperti itu. Kemudian financial situation, keuangan, annual turnover, kemudian ada internal feedback atau expert review. Ya, jadi kita minta ada orang-orang yang expert melakukan review ini. Jangan sampai nanti kita juga dipersalahkan. Tadi semua udah tanda tangan, oke, go ahead kita pilih si A, si B gitu ya. Kemudian kontraktor pre-qualification proses. Di sini PQ itu ada administrasi, teknikal, finansial, kata-kata bisa sampaikan, ada keuangan, kemudian apakah itu harus offline? Tergantung Bapak Ibu semuanya. Apakah harus offline atau harus online? Itu bisa diverifikasi.
Kalau Bapak perlu offline ya Bapak undang Bapak Ibu ya, undang ke site, datang, kemudian presentasi di sana. Ya, dicek satu-satu, verifikasi dokumennya, oke, clear, clear. Bapak Ibu bisa mempunyai hak untuk menilai. Mohon izin sebentar, saya agak agak capek ya menggunakan headphone. Coba saya buka. Oke, jadi untuk ini kita lakukan verifikasi ya dan evaluasi apakah nanti itu sesuai atau tidak dari hasil presentasi. Kalau kita bentuknya online atau offline itu adalah teknikalnya kita. Kita mau sekarang bisa saja sih online, tidak harus offline gitu. Misalnya harus offline ya tergantung kesepakatan kita ataupun keinginan kita. Kalau mau yakin offline, bisa ketemu orangnya ini gitu ya. Itu bisa saja. Kemudian verifikasi site visit, sampel, tes dan lain-lain ya. Jadi datang ke lapangan. Sekarang ini ada juga yang lagi proposal, kemudian lagi site visit ya, ada di NTB. Nah, sekarang lagi site visit. Kemudian ada validasi, uh, independent test, independency test ya. Artinya di sini gini, kita validasi dengan orang-orang yang tidak terlibat di kategori A, B, C ya, kecuali tanda kutip ada sponsorship. Ya, kamu harus pilih ini. Ya, nggak bisa nggak, Bapak Ibu nggak bisa. Kalau sudah ada titipan seperti itu, tentunya Bapak Ibu tidak bisa. Terus hasilnya apa? Qualified atau tidak? Nah, kalau dia qualified, oke, oke. Misal dari 5 atau 4 bidder, kemudian 2 qualified. Bapak tentukan aja mana yang paling Bapak merasa confident dari satu duanya dan berdasarkan referensi yang paling besar, poin yang teknikal yang paling besar dan kemampuan finansial. Bapak Ibu bisa pilih itu. Kenapa? Teknikalnya oke, finansial oke, Bapak proyeknya bisa berjalan. Tapi kalau finansialnya nggak oke, teknikalnya oke, Bapak Ibu bisa amsyong. Bapak Ibu bisa nanti repot ya proyeknya. Kemudian perform supplier appraisal. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada desk risetnya, ada company report, balance sheet, ada reference, publish, unpublished company data. Dia perusahaan ini terbuka, ada nggak di web dia terbuka atau tidak. Kemudian dia bisa ada buat laporan tahunan atau tidak, segala macamnya. Ya, kemudian ada filler riset. Bapak bisa kunjung misalnya ke workshopnya, ke projectnya, atau ke tempat dia, kalau dia supplier apa gitu, ke tempat pabriknya ada, benar ada nggak atau enggak. Ya, Bapak Ibu bisa visit, biasanya kan ada visit tuh. Kata kita punya project, ada kontraktor yang mau ini mau itu, yuk kita mau visit ke sana, benar nggak, ada nggak workshopnya seperti apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu punya hak untuk itu, lakukan ya, supaya tidak membeli kucing dalam karung. Jangan sampai Bapak Ibu membeli kucing dalam karung, walaupun kadang-kadang karungnya bolong pun kita masih nggak bisa mengidentifikasi gitu ya, karena ada tertutup dengan yang lain gitu ya. Kemudian baik ada kriteria and rate supplier, record and outcome ya. Nah, outcome-nya seperti apa? Nah, ini di sini kalau untuk yang nomor 3 untuk weight the criteria and rate suppliers, nah itu technical performance-nya seperti apa, product reliability-nya seperti apa, lead time delivery. Mereka akan menjelaskan untuk Pak, kalau Bapak pabrikasi steel structure, kemudian Bapak nyampe ke site itu berapa lama, estimasi gini sekian. Nah, kalau Bapak mau pakai apa, pakai siapa, gitu ya. Nanti kita feeding dulu, gini. Udah nanti. Jadi cost-nya gitu ya. Nah, mereka akan, ini Pak, berapa minimum, misalnya Bapak akan pesan sekian ton, ya sudah saya punya diskon sekian untuk Bapak, misalnya untuk ini kita kasih cost yang lebih murah, misalnya kalau kita partnya part besar, ya, partai besar kita beli gitu ya. Kemudian dari hasil itu, dari desk riset, filler riset, kemudian ada kita kriteria dengan rate suppliersnya juga kita menentukan catatan untuk apa, untuk outcome-nya itu, untuk menentukan disetujui tidak disetujui atau need future development, ya kan ya. Jadi itu adalah hak dari bapak semuanya sebagai user yang akan menggunakan itu. Jadi itu perlu dilakukan. Nah, bidder list approval di sini ya, kita harus tahu nih kualifikasi biddernya, itu tender ya. Tadi di sana sebenarnya adalah gambaran yang tadi di atas. Ini bisa dibaca karena kita slide-nya panjang, tidak semuanya kita bisa. Tender dokumen, kualifikasi dokumen ya, kualifikasi dokumen dan di bidding atau tendering dokumen, form of the contract ya. Qualification guideline-nya juga harus ada. Qualification form, instruction bidder ya, qualification data, procurement declaration form ya, evaluasi kriteria of qualification. Tapi yang perlu saya highlight di sini adalah procurement declaration form, Pak.
Bapak Ibu semuanya, saya berharap kita sebagai seorang manajer ataupun orang yang terlibat dalam suatu proyek bekerjalah secara profesional gitu ya. Artinya di situ harus sesuai dengan tuntutan ya. Kemudian tuntunan juga harus kita ikuti, bahwa kita tidak boleh merubah harga, mengambil, atau dalam bahasa kasarnya adalah korupsi ya, mengambil hak orang lain atau hak yang bukan hak kita ya. Misalkan kita bekerja itu adalah secara profesional, karena itu akan mempengaruhi performa proyek kita. Ketika kita mengambil yang suatu hal itu yang bukan hak kita, kemudian harga 10.000 Bapak naikkan jadi harga 2.000, bahkan ada yang 15.000 dan lain-lain, tentunya itu akan merugikan perusahaan. Ya, itu bukan hanya di proses kontraktornya saja, kadang-kadang juga di sisi klien juga akan terlibat orang-orang seperti itu. Pasti mereka akan terlibat. Kemudian ada bidding atau tendering dokumen ya. Ini ITB-nya, Bill of Quantity Pricing, technical specification ini juga harus kita lihat. Ya, tadi disampaikan bahwa itu harus detail ya. Nah, kemudian ada bank garansi. Ya, bank garansi juga harus dipakai. Apakah selain menggunakan bank garansi ada, bisa saja kita menggunakan di luar bank garansi gitu. Nah, seperti apa jaminannya. Kemudian jangan lupa ada insuransi juga nantinya ya, yang harus kita ikutkan di sana. Formal kontrak ya ada agreement clause ya, ada klausulnya apa saja sih. Kemudian general term of condition, pembayarannya seperti apa. Ini yang menjadi catatan, bahwa pastikan pembayarannya mau seperti apa. Kalau Bapak sebagai kontraktor ataupun sebagai klien memberikan penjelasan secara detail kepada kontraktor. Kalau Bapak sebagai kontraktor, kontraktor harus mendapatkan informasi secara detail proses pembayaran, ya kan? Apa saja spesifikasi syaratnya, ketika sampai komplit berapa lama. Itu ditanyakan di mana? Ketika pre-bid, Pak. Jadi Bapak Ibu kualifikasinya tanyain aja di sana untuk pembayaran itu berapa lama, ditanyakan juga. Oh, misalnya 40 hari setelah invoice diterima, atau 20 hari atau 30 hari atau seperti itu ya. Karena itu juga harus apa namanya? Perlu kejelasan di awal. Mohon maaf karena puasa ya, banyak ngantuk. Oke, special term and condition, kemudian other dokumen. Artinya kita juga harus memastikan dokumen apa lagi yang harus kita support ke mereka. Kalau kita sebagai klien, kalau kita sebagai kontraktor, kita butuhkan apa dokumen. Harus clear, harus jelas. Sehingga waktu kita mengeksekusi project, itu sudah jelas pekerjaan kita. Jangan sampai nanti belum jelas. Kemudian proses invitation to kontraktor. Ya, ini tadi sebenarnya langkah-langkah tadi, dokumen invitation to bid, ya, to bidders, itu ada kontraktor, kemudian tipe project requirement. Nanti kita langkah-langkah ini yang kita urutin bagi teman-teman yang mungkin nanti mau untuk menentukan kontraktor kita mau ngapain, requirement kita untuk drilling, berarti kontraktor kita harus untuk drilling, yang punya pengalaman untuk drilling, sebenarnya ditambah contracting screening di bawah sini misalnya. Kemudian kalau ada kontraktor manajemen sistem atau VMS, itu biasanya ada di procurement ya, ada. Ya, kemudian muncul bidder list approval. Oh, ternyata si A si B oke gitu ya. Secara isi formnya semuanya sudah oke. Nah, dari isi form tadi, mereka ketahuan, mereka oke, punya kualifikasi. Kemudian kita ada procurement method, kemudian ada kontrak strateginya, mau kita mau ngapain. Kalau kita sebagai kontraktor juga sama. Ya, kita menentukan strategi kita, Pak. Kalau nggak bisa saya harus begini. Kecuali ada klausul, Pak, di kliennya begini. Nah, kita bisa nggak follow? Nah, kalau nggak bisa follow ya, Bapak Ibu boleh punya hak untuk tidak follow. Ya. Kemudian sampailah invitation to bidders, kemudian bisa ada kontraktor dinyatakan oke atau tidak. Ya. Kemudian invitation to bidders kontraktor sama. Ini adalah saya menyebutkan bahwa contohnya membuat well paid itu ya, well preparation tendering document, how many contractor that will be invite ya, berapa lama, banyak yang akan kita ikutkan untuk project ini ya, siapa saja kontraktor kita undang ya, itu juga menjadi tugas kita. The urgency of tender ya, kita punya urgensinya. Kemudian ini tingkat dewa misalnya sangat penting, harus cepat-cepat, misalnya proyek pemerintah strategis nasional harus cepat-cepat ya, harus cepat. Tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu teman-teman bisa menjaga kualitas dari siapa, para peserta ini. Kemudian the media, RFQ ya, atau tender dokumen transmittal to bidders ya, ada email, ada fax dan lain-lain. Tentunya ini menjadi
syarat. Jangan sampai nanti orang mau tender nggak punya email. Tapi sekarang ya kayaknya semua sudah punya email ya. Ada yang Gmail, ada yang itu. Kalau memang ada email company, email company. Tapi kalau memang tidak ada ya, tidak semua perusahaan juga menggunakan email apa namanya company. Termasuk saya juga tidak menggunakan itu untuk yang perusahaan saya ya, karena memang kita belum mampu karena itu perusahaan kecil yang bergerak di salah satu perusahaan di infrastruktur gitu ya. Kemudian metodenya dan media untuk submission, apakah kita satu step dua step itu beda langsung sekaligus, ya? Adakah misalnya kita satu-satu kita kasih line atau yang open atau yang close tender, ya. Ya, kalau close tender kita nggak bisa tahu Pak, agak sebelah. Tapi biasanya kalau kami yang sudah kenal kompetitor kita akan tahu, kalau kamu hitungnya ini, udah tahu di gambar harganya sekian. Tapi kalau kita nggak kenal agak susah ya, Bapak Ibu. Semuanya jadi itu strategi-strategi kita sebagai kontraktor sih. Karena saya juga selain dari klien juga sebagai kontraktor. Jadi paling tidak memahami karakteristik lah. Ya. Oh seperti ini. Ya udah. Ya. Kemudian submission hard copy atau by email di-upload di sistem. Ya bisa saja. Nanti kalau kami, kalau saya di sisi kontraktor sekarang itu juga ada gitu ya, jadi saya juga ada di sisi owner dan sisi kontraktor. Di sisi kontraktor saya juga menghitung kemudian submit dokumen supportnya juga by email, by sistem nanti di collect, kemudian dibawa di drive, nanti di drive itu mereka akan di share drive itu mereka akan buka semua dokumen itu. Kecuali nanti mereka ada komen ini perlu tambahin lagi dong, kita akan tambahkan. Ya, kemudian briefing ya untuk proposal submission, untuk quotation ya, quotation artinya ada itu artinya Bapak Ibu sebagai klien harus memberikan penjelasan sebelum dikatakan di pre-bid conference. Ya, Bapak mengundang mereka untuk visit, kemudian Bapak lakukan pre-bid ya sebelum klarifikasi yang lainnya. Bapak Ibu semua teman-teman menjelaskan bahwa proyek kita mau ini lokasinya di mana, Bapak Ibu harus jelaskan secara detail, jangan sampai nanti Bapak Ibu sembunyikan beberapa item, nah itu kan, Bapak Ibu juga harus fair sebagai klien, tidak boleh tidak fair, kalau tidak fair nanti kasihan di kontraktornya juga, ya, fairness itu sangat penting, karena profesional kita itu diukur dari sana, bilang Pak ini kalau tanahnya keras, tapi tidak kasih tahu bahwa ini tanahnya keras, gitu. Itu jadi masalah, jadi intinya teman-teman, Bapak Ibu teman semuanya, harapan saya kita harus clear di dalam proses kredit ini, baik dari sisi klien menjelaskan ataupun dari sisi kontraktor mendengarkan spesifikasi dan teknikal, ya, komersialnya segala macam. Ini saya rasa tidak perlu, kan sudah oke semuanya, baru kita lakukan closing. Jadi sebenarnya bisa dibaca, nanti terlalu banyak yang harus kita sampaikan. Proposal submission. Nah ini setelah di proses submit bisa ada masa sanggah dan masa bertanya Bapak Ibu di dalam proses proposal. Jangan lupa itu ada timeline yang biasanya akan disediakan untuk fase bertanya ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak bertanya. Kalau sebagai kontraktor, kalau sebagai klien harus memberikan waktu untuk bertanya. Contoh kemarin itu minggu lalu saya dapat kiriman untuk ngikutin tender gitu ya. Tetapi dokumennya nggak komplit gitu. Yang ditulis itu apa, yang isinya apa gitu. Jadi dikirim itu gambar, tetapi isinya calculation sheet gitu. Nah itu juga salah. Jadi kita punya hak tanya gambarnya mana. Kita buat email, minta untuk dikirimkan. Jadi seperti itu. Jadi, mohon izin sebentar. Oke, kemudian kita juga harus memastikan bahwa kontraktor yang akan ikut atau kita sebagai klien gitu ya. Masyarakat semuanya udah clear dalam proses submission ini. Pertanyaannya udah kita jawab semua, jangan sampai tidak dijawab sehingga kontraktor itu tidak clear. Jadi harapan saya kalau Bapak Ibu semua jadi klien, ya harus memberikan penjelasan secara detail. Jangan sampai nanti tidak memberikan penjelasan secara detail. Kasihan bagi teman-teman kontraktor. Ya, kemudian evaluasinya juga di quotation itu lewat price, latest TCO, total cost ya. Kemudian ada weighted scoring, ya, value judgment. Di sini perlu kita lihat. Kadang-kadang ada omission price juga sih Pak, Bapak Ibu ya. Dari klien itu juga belum tentu perfect. Ya, lupakan, costnya belum terlalu semuanya gitu ya. Itu ada, kalau itu unit price,
Bapak Ibu bisa kelihatan nanti ada omission price-nya itu berapa. Ya. Oh ini belum termasuk, belum tercapture bagaimana, atau kanan itu di scope owner. Kalau secara kontrak itu lansam, Bapak Ibu yang menanggung. Tapi kalau Bapak Ibu sudah clear dari awal bahwa ini nggak ada Pak langsam, tapi secara ini Bapak Ibu tidak menyampaikan, nah, Bapak Ibu punya debat di sana. Tapi itu disampaikan di awal, sehingga nanti close